Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adikku mahasantri Ma'had Al-Jamiah YAIN Tulungagung, kita bertemu lagi untuk melanjutkan kitab Akhlaqul Banat yang insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang adab ziarah wal isti'dzan atau adab berkunjung dan memohon izin, gitu ya. Untuk memulai, mari kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Adab ziarah wal isti'dzan, adab berkunjung dan juga meminta izin untuk bertamu kepada orang lain. Adik-adikku semuanya, mahasantri Ma'had Al-Jamiah YAIN Tulungagung, ketahuilah bahwa kita sebagai manusia tidak mampu untuk hidup sendirian. Kita pasti membutuhkan orang lain, maka wajib bagi kita untuk mempererat silaturahmi antar sesama dan juga meningkatkan rasa persaudaraan di antara sesama Muslim khususnya, dan juga kepada seluruh umat manusia pada umumnya. Maka dalam kitab Akhlaqul Banat, Syekh Umar menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan silaturahim ini. Yang pertama, beliau mengatakan seperti ini: yang bagi laki ayatuhal bintu anta'tani bi ziyarati qaribataki, wahai putri-putriku yang tercinta atau adik-adikku mahasantri yang tercinta, gitu ya. Anta'tani bi ziyarati qaribataki, perhatikan benar ya kunjunganmu kepada para kerabatmu. Kenapa? Li'anna dzalika min silaturrahim, karena kunjunganmu kepada kerabatmu itu berarti ya mempererat silaturahim. Wa ta'tani aidan bi ziyarati shadiqatiki, dan juga kunjunganmu terhadap teman-temanmu ya. Litadumal mahabbah bainaki wa bainahunna, agar jalinan ya saling menghormati ya, agar jalinan silaturahim dan saling menghormati, saling mengasihi di antara kalian itu terjalin dengan kuat. Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah berpesan kepada kita, man 'ada maridhan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadiyani tibat ya Tibta wa toba mamsyaka wa tawwaba'na minal jannah mangzilan ya. Barang siapa menjenguk orang sakit, man 'ada maridhan, barang siapa menjenguk orang sakit, au zara akhal lahu fillah, atau mengunjungi saudaranya karena Allah,
nadahu munadiyan, maka dua malaikat menyeru kepadanya, tibta wa toba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Berbahagialah engkau dan amanlah perjalananmu, serta engkau akan menempati sebuah rumah di surga kelak. Nah, maka dari situlah marilah kita meningkatkan jalinan silaturahmi antara saudara-saudara kita dan juga teman-teman kita ya. Tetapi dalam silaturahim ini ada adab-adab yang harus diperhatikan. Di antaranya satu, antastadzini awalan qabla dukhul. Yang pertama, jika kita ingin berkunjung, mintalah izin terlebih dahulu ya. Mungkin dengan mengirim SMS, mungkin telepon gitu ya, atau mungkin mengabari terlebih dahulu bahwa kita akan main ke rumahnya atau main ke rumah saudara kita gitu ya. Nah, juga jangan lupa sebelum kita masuk ke rumah, kita harus minta izin dulu ya. Bi an taqifi amamal babi khariji. Ketika di depan rumah, kita minta izin dengan uluk salam ya, sebelum kita itu masuk ke dalam rumah tersebut. Baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda, innama ju'ilal isti'zanu min ajalil bashar. Sesungguhnya minta izin itu diharuskan demi menjaga pandangan. Kemudian selanjutnya kita disunahkan untuk uluk salam. Dan jika kita dipersilakan masuk, maka kita boleh masuk. Tapi jika tidak dipersilakan, maka sebaiknya jangan memaksakan diri untuk masuk ke rumah ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi, di dalam kitab Akhlaqul Banat ini dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW ketika berkunjung. Rasulullah SAW ketika berkunjung ke rumah sahabatnya, apabila beliau berada di depan pintu, maka beliau menghadap ke arah kanan maupun arah kiri, tidak menghadap ke dalam rumah itu ya. Nah, jadi kalau kita ingin bertemu atau bertamu ke rumah ya seseorang, maka janganlah kita berdiri di depan pintu kemudian melihat langsung ke dalam rumah. Tapi yang baik kita itu menghadap ke samping, tidak langsung menghadap ke dalam rumah, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya wa min adabi ziarah ya, setengah dari adab ziarah, antazuri fi waktil munasab ya, yaitu berziarah di waktu yang tepat gitu ya. Jadi kalau kita berkunjung ke rumah teman atau rumah saudara, carilah waktu yang tepat ya. Laisa fi waktil akli awin naum awisyuli. Janganlah ya kalau berkunjung itu di waktu-waktu yang genting, ketika orang itu repot
ketika mau makan atau mau tidur gitu ya. Jangan, tapi pilihlah waktu yang sekiranya saudara kita atau teman kita itu tidak terganggu ketika kita mendatanginya. Selanjutnya, wa idza kanal babu muqfalan fa aqra'ihi bi rifqin wa lutfin. Ya. Jika kita bertamu kemudian pintunya tertutup ya, maka sebaiknya kita itu ya, mengetuk pintu tersebut dengan pelan-pelan ya. Nah, jika ada bel, maka kita tekan dengan hati-hati ya. Jangan sampai kita itu mengganggu ya, mengganggu tuan rumah yang mungkin ada di dalam rumah tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah mengajari kita ya dalam surah An-Nur ayat 27 dan 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau memasuki rumah yang bukan rumah kamu sebelum kamu minta izin dan kamu memberi salam kepada penghuninya ya. Jadi kita dilarang masuk ke rumah orang lain tanpa izin ya. Jadi sebelum kita masuk, kita harus meminta izin atau kita uluk salam terlebih dahulu, dan kemudian jika kita dipersilahkan masuk, maka kita masuk. Tapi jika tidak dipersilahkan atau tidak ada jawaban, maka sebaiknya kita kembali. Nah, selanjutnya wa yakunal isti'dzanu salasa marrat. Sebaiknya ketika kita uluk salam itu dilakukan 3 kali. Ketika kita masuk ke rumah seseorang ya, kalau dia muslim maka kita uluk salam 3 kali. Tapi kalau dia bukan muslim ya, maka kita minta izin ya berdasarkan adat istiadat setempat. Mungkin kalau di Jawa ya kalau nuwun seperti itu, atau mungkin sampurasun gitu ya, dan lain sebagainya ya. Nah, jika 3 kali tidak ada sambutan, maka sebaiknya kita kembali, karena dalam hadis disebutkan ya, idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyarji'. Apabila seseorang dari kamu minta izin sampai 3 kali ya, sedangkan ia tidak diberikan izin, maka hendaklah ia pulang. Nah, minta izin di sini dimaksudkan adalah kita uluk salam atau kita kala nuwun gitu ya, ketika kita bertamu. Selanjutnya, wa idza qila laki man anti au man bil babi ya fa'ajibi musyarrihatan bi ismik. Jika tuan rumah menanyakan ya terkait dengan siapa yang mengetuk pintu, dalam hal ini berarti menanyakan keberadaan kita. Ya, contohnya kita ketuk pintu, kemudian tuan rumah menyaut siapa itu, siapa di luar gitu ya. Maka jawablah dengan tegas
ya, sebutkan namamu dengan jelas, ya, saya Imam Ahmadi, atau sebutkan namamu, ya. Jangan menjawab ya saya, atau menjawab aku, atau menjawab aku temanmu dan lain sebagainya, yang dimana jawaban tersebut itu tidak jelas, karena akan menimbulkan pertanyaan orang yang bertanya, gitu ya. Nah, pernah baginda Nabi Muhammad SAW, ya, dikunjungi salah satu sahabatnya, yaitu sahabat Jabir. Nah, di mana sahabat Jabir itu ketika mengetuk pintu, kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa? Maka sahabat Jabir menjawab, anak saya, gitu ya. Maka kemudian Rasulullah, ya, terkesan kurang enak, gitu ya, dengan jawaban tersebut. Nah, maka dari situ, jika kita ingin bertamu ke rumah teman kita atau saudara kita, ketika kita berada di depan pintu dan kemudian ditanya siapa yang ada di depan pintu, maka kita jawab dengan menyebutkan nama kita, ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan esok hari. Terima kasih untuk semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.